Tapi intinya apa? Kita ada di atas jalan ini. Mau di depan, mau di belakang, yang penting apa? Di atas jalan ini. Sampai mati di atas jalan ini. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabina nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwati fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Di pagi yang berbahagia ini saya sangat begitu senang melihat jamaah yang ada di sini, ya, begitu luar biasa. Yang ini selama saya ada di tanah Jawa, ya, belum pernah mendapati pemandangan yang seperti ini. Kemudian ana masuk ke Kalimantan Selatan ini, berjalan-jalan ke Amuntai dan seterusnya, Masya Allah, perkembangan dakwah yang begitu luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih giat lagi dan memanfaatkan waktu-waktu kita untuk lebih memperdalam keilmuan kita dan menyebarkan manfaat kepada umat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya, memberikan kita taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan dakwah sunnah ini tersebar ke seantero negeri kita, sehingga negeri kita menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ikhwati fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Sebetulnya kalau saya diminta memberikan kalimat atau nasihat atau untaian kata-kata, rasanya masih belum pantas, ya. Melihat antum yang begitu seperti ini, nampak wajah yang begitu bersinar, ya, dengan penampilan yang begitu sunnah, Masya Allah, tabarakallah. Dan tentunya ini juga merupakan hasil tarbiyah, didikan yang tentunya juga bukan waktu yang sebentar. Tentunya waktu yang begitu panjang, kemudian juhud, perjuangan yang begitu luar biasa, sehingga terbentuk suatu komunitas yang begitu nikmat dipandang oleh mata. Maka sekali lagi kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sunnah ini. Sebagaimana kita tahu, manusia itu makhluk sosial dan manusia itu ada di dalam jaringnya masing-masing. Orang yang berbuat kesyirikan, maka dia juga berkubang di jaringan kesyirikan. Orang yang berbuat bid'ah juga dia berkubang di jaringan bid'ah. Orang yang berbuat maksiat, maka dia juga berkubang di kubangan maksiat, di jaringan maksiat. Orang yang di atas sunnah juga mereka berada di jaringan sunnah.
Jaringan itu maknanya apa? Ya orang itu ikan itu kalau sudah masuk jaring itu bisa keluar atau tidak sangat sulit. Maka kita lihat orang-orang kafir atau orang-orang ahlu bid'ah atau orang-orang yang pelaku maksiat, mereka tahu kebenaran. Tahu atau tidak? Jawabannya tahu kebenaran itu bagaimana. Tetapi mereka tidak bisa keluar dari perbuatan mereka karena apa? Jaringan. Maka sekali lagi kita bersyukur tatkala manusia itu di atas jaringan al-haq, jaringan kebenaran. Itu sebuah nikmat. Karena orang itu kalau sudah ada di dalam suatu komunitas, jaringan, mau keluar juga susah. Dan ini sering kita dengarkan. Dan banyak kisah-kisahnya baik dari awalin maupun yang akhirin. Contohnya dari awalin misalnya Abu Thalib, paman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bagaimana beliau pembelaannya kepada siapa? Keponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berani melawan orang-orang yang memusuhi keponakannya. Tahu kalau keponakannya di atas kebenaran. Menyuruh anaknya Ali untuk apa? Ikut dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'inahu alal haq. Dia di atas apa? Di atas kebenaran. Tahu, yakin Muhammad tidak berdusta. Tapi apakah dia masuk Islam? Kenapa tidak masuk Islam? Karena jaringan. Tidak enak keluar dari jaringan. Sehingga mati dalam kondisi apa? Masih di atas millah Abdul Muttalib. Di atas agamanya, peninggalannya siapa? Kakek Nabi, yaitu Abdul Muttalib. Sehingga masuk ke dalam neraka, walaupun pembelaannya yang begitu luar biasa kepada keponakannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang lain contohnya, seperti kasus Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu yang waktu itu masih menjadi dedengkotnya orang kafir Quraisy. Pergi ke Syam, kemudian di sana berjumpa dengan, dibawa oleh pasukan kerajaan menjumpai siapa? Heraklius, rajanya, kaisarnya Romawi waktu itu. Kemudian terjadi percakapan. Heraklius bertanya tentang orang yang ngaku-ngaku dia sebagai nabi. Dan dia ahlu kitab, tahu bahwasannya ini saat atau zaman keluarnya nabi yang telah dijanjikan di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil. Terjadi percakapan, ditanyakan ciri-cirinya. Apakah dia pengikutnya orang kaya atau orang miskin? Katanya siapa? Orang-orang lemah dan seterusnya. Akhirnya percaya benar ini orang yang menjadi nabi di akhir zaman. Akhirnya berkata apa? Dia pengen menjumpai nabi ini dan menjadi pelayannya. Berarti sudah tahu kebenaran atau tidak? Sudah tahu al-haq di mana? Bersama baginda Rasulullah SAW. Pengen datang menjadi pelayannya Rasulullah SAW. Tapi nggak jadi. Kenapa? Karena para Petrus, para Betrik yang ada di ruang raja di situ pada nyaut bersautan marah dengan keputusan siapa? Heraklius. Akhirnya apa? Saya cuma ngetes kalian. Padahal hatinya sudah tahu kebenaran atau tidak? Sudah tahu kebenaran. Akhirnya rujuk dari kebenaran yang dia sudah mengetahuinya. Akhirnya kerajaannya pun juga dihancur leburkan oleh pasukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sebelumnya sudah kalah hancur total di perang Yarmuk oleh pasukan Khalid ibn Walid yang waktu itu masih di era kekuasaan khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Itu contoh dari awalin. Contoh dari akhirin misalnya ya sekarang ini ya, ahlu bid'ah yang dulu juga kita pernah dengar debat sama Ustadz Firanda, kemudian bilang apa? Ya emang tahlilan itu bid'ah mungkaroh. Ngakui atau tidak? Ngakui. Cuma kalau kita musuhi, kalau kita terangkan ini adalah sebuah bid'ah mungkaroh, nanti kita yang dimusuhi. Berarti tahu al-haq atau tidak? Tahu kebenaran. Cuma ya karena lingkaran tadi atau jaringan tadi, maka tidak mudah keluar dari jaringan yang dia sudah ada. Maka sebuah nikmat, tatkala orang itu sudah di atas jaringan sunnah, di atas pemahaman salafu as-soleh.
tinggal meniti jalan ini terus di atas jalan ini sampai ajal menjemput. Ya, Syekh Albani menggambarkan kondisi kita atau posisi kita tatkala meniti jalan sunnah ini. Ya, ibaratnya seperti kura-kura yang meniti sebuah jalan yang panjang, meniti terus jalan. Kira-kira kalau kura-kura itu jalan di jalanan ya, yang panjangnya 10 km, itu kuat atau tidak? Sampai tujuan atau tidak? Sampai ya. Jalan kaki pelan-pelan 10 km sampai ya. Kalau 100 kilo, sampai atau tidak? Bisa sampai. Pelan-pelan tanpa nyemplung ke apa? Ke air gitu. Bisa ya. Kalau 1000 km, anggaplah seperti itu. Ya. Jadi kita meniti jalan sunnah ini di atas pemahaman salafus soleh, ibaratnya jalan pelan-pelan seperti kura-kura. Gak apa-apa mati di tengah jalan, yang penting apa? Di atas jalan yang benar. Karena kalau kita mengejar tujuan akhir, maka tidak semua bisa sampai tujuan akhir. Karena buktinya apa? Banyak yang masih awam. Banyak di antara kita yang jadi ulama, jawabannya yang jadi ulama sedikit. Artinya meniti jalan sunnah ini, yang sampai tujuan akhir, ini jarang. Sampai menjadi ulama yang mujtahid, yang alim, al-kabir, al-lama dan seterusnya, ini jarang. Tapi intinya apa? Kita ada di atas jalan ini. Mau di depan, mau di belakang, yang penting apa? Di atas jalan ini. Sampai mati di atas jalan ini. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Baik belok kanannya di atas, jadi pemimpinnya ahlu bid'ah misalnya, atau belok kirinya di atas jadi pimpinannya orang-orang yang berbuat nyeleneh dan seterusnya. Jangan, yang penting apa? Tetap di atas jalan ini. Itu digambarkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Itu pentingnya kita berada di atas jaringan ini. Dan subhanallah, memang kita di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas pemahaman salafus soleh, ini bukan perkara yang ringan, apalagi di akhir zaman yang badai fitnah begitu luar biasa, yang banyak manusia yang tidak tahan dengan badai fitnah tersebut, akhirnya rontok, akhirnya keluar, kemudian tidak kuat di dalam meneruskan perjuangan di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, di atas pemahaman salafu as-saleh. Ikhwati fiddin, azzani Allahu wa iyyakum. Ana di sini tidak panjang-panjang di dalam menyampaikan kalimat ini, untaian kata-kata ini. Antum tahu, ya, ana juga tahu bagaimana antum telah belajar yang begitu lama, banyak ilmu yang begitu banyak yang antum ambil dari tempat ini, dan tentunya kata-kata yang ana sampaikan sudah sering terulang-ulang. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingatkanlah, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Hanya yang beriman saja yang mendapatkan manfaat. Yang tidak beriman maka tidak mendapatkan manfaat. Berarti pentingnya apa? Pentingnya kita mengimani, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manfaat ini didapatkan baik oleh yang mengingatkan maupun yang diingatkan. Semuanya dapat manfaat. Yang mengingatkan dapat manfaat, paling tidak mengingatkan dirinya sendiri untuk berubah menjadi lebih baik dan seterusnya. Yang mendengarkan juga mendapatkan manfaat. Manfaatnya ada faedah baru yang mungkin belum pernah didengarkan sebelumnya. Kemudian juga hadirnya dia di majelis ilmu, tidak keluar, itu juga manfaat. Karena apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali apa? Turun sakinah, ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi duduknya manusia di majelis ilmu minimal Allah menaunginya. Minimal orang itu tidak jatuh pada perkara-perkara yang dimana kalau ini tidak dipakai duduk di majelis ilmu, matanya lihat yang aneh-aneh, telinganya dengar yang aneh-aneh, mulutnya dipakai ngomong yang aneh-aneh. Makanya orang itu duduk di majelis ilmu itu hukum asal sosial kaum muslimin. Bukan hukum asal sosialnya itu apa? Nongkrong. Karena hari ini sosialnya kaum muslimin kebanyakan apa? Dipakai nongkrong. Akhirnya muncullah kafe-kafe. Karena apa? Dipakai tempat nongkrong. Ya karena tidak paham bagaimana hukum asal bersosial di antara sama kaum muslimin. Ya di lagunya, tembangnya siapa? Sunan siapa yang sangat Jawa itu? Sunan Kalijogo ya. Wong kang soleh kumpulono. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Maksudnya di sini berkumpul bukan untuk apa? Ngobrol. Kumpulnya kumpul apa? Di majelis ilmu atau di masjid. Lihat orang baca Quran, ikut terbawa baca Quran. Ini faedahnya suhbah solehah. Faedahnya berkumpul dengan orang-orang soleh, bukan untuk diajak ngobrol. Karena ngobrol ini ya hukum asalnya bukan kebiasaan salaf kita. Karena kebiasaan salaf kita disebutkan dalam berbagai kitab, disebutkan diriwayatkan dari salah seorang di antara mereka, sampai ucapan kata-kata mereka dalam satu pekan itu bisa dihitung jari. Ini aneh atau tidak? Bagi salaf kita tidak aneh, tapi bagi orang sekarang aneh. Dalam satu pekan ya, dari Jumat ke Jumat, kata-kata yang keluar dari mulutnya didengar orang itu bisa dihitung dengan jari. Artinya mereka jarang ngobrol dengan manusia. Jarang ngobrol dengan sesamanya. Aqallu li'aibil mar'i an yajlisa fi baitihi. Ini salah satu pesan sahabat yang mulia. Kalau orang itu ingin aibnya sedikit, maka dia banyak duduk di rumahnya, tidak kumpul sama manusia. Tetapi waktunya itu banyak dipakai untuk berkumpul atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dapati Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dalam sehari sholatnya berapa rakaat? 300 rakaat. Pernah dengar ya? 300 rakaat. Ketika kena fitnah dicambuk, di penjara, masih bisa sholat 150 rakaat dalam sehari. Ini menunjukkan adat kebiasaan salaf kita itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak daripada hubungannya dengan manusia. Ini yang terjadi pada salaf kita. Makanya mereka menjadi apa? Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik manusia. Ya karena mereka hubungannya dengan Allah begitu banyak. Adapun kita hari ini, waktu kita lebih banyak terpakai di dalam hubungan dengan sesama manusia. Apalagi di zaman di mana uang ini begitu terbuka lebar. Maka orang pun semakin butuh dengan uang. Punya kebutuhan anak, kuliah, sekolah dan seterusnya, butuh duit banyak. Akhirnya apa? Terus kejar. Akhirnya masuk dalam kubangan jaringan ini. Akhirnya waktunya banyak terbuang di apa? Mencari ma'isyahnya. Subhanallah. Ini bukan perkara yang mazmum, bukan perkara yang tercela. Tapi kita coba ingin membandingkan kondisi kita dengan salaf kita. Kenapa salaf kita lebih afdol, lebih baik berkali-kali daripada kondisi kita hari ini? Karena kondisi mereka dengan kondisi keuangan yang pas-pasan, tetapi mereka dengan kondisi itu justru menjadi kesempatan emas, peluang emas untuk apa? Berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan manusia di majelis-majelis ilmu. Ini yang terkenal dari mereka. Sebelum subuh berangkat Imam Ahmad
Sebelum subuh sudah dipakaikan apa? Baju oleh ibunya untuk persiapan apa? Persiapan berangkat ke masjid belajar dengan para masyayikh. Jadi waktu mereka habis untuk apa? Hilaqul ilm, untuk halakoh menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu syar'i di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Waktunya habis untuk perkara tersebut. Jadi komunikasinya dengan manusia itu sangat sedikit. Makanya bisa dikatakan dalam satu Jumat itu cuma beberapa untaian kata yang didengarkan dari dia. Ngobrolnya maksudnya. Maksudnya apa? Ngobrolnya itu bisa dihitung dengan kata-kata. Makanya mereka menjadi manusia yang luar biasa seperti itu. Sampailah agama ini kepada kita. Karena kondisinya yang begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kita taufiknya, karena tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak bisa. Kita tidak akan bisa mencapai kondisi seperti mereka. Dan minimal kalau kita tidak bisa seperti mereka, tidak bisa mencontoh mereka, maka minimal kita bisa mendekati walaupun sedikit dengan mereka. Tasyabbahu bil kiram, ya. Jadi kita diperintahkan apa? Kejarlah untuk paling tidak mirip dengan orang-orang yang baik pada zaman dahulu kala. Karena mirip dengan mereka ini sebuah kebaikan. Mirip dengan mereka sebuah kebaikan yang luar biasa. Ini kondisi para salaf kita. Jadi kembali duduknya kita di majelis-majelis ilmu itu sebetulnya adalah keberkahan untuk kita semua. Karena mata kita, telinga kita, lisan kita ini paling tidak selamat dalam waktu tersebut. Selamat dalam waktu tersebut. Karena kalau sudah selesai salam keluar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Akan kembali kepada tabiatnya masing-masing gitu. Makanya orang itu sabar di majelis ilmu itu perkara yang luar biasa. Dan ini sudah menjadi makanannya para salaf kita. Makanya pernah Nabi SAW itu setelah subuh khutbah sampai duhur. Setelah duhur sholat salam naik mimbar lagi khutbah sampai asar. Sholat asar salam naik mimbar lagi khutbah sampai maghrib. Ini bukan perkara yang berat bagi mereka. Ini pernah ada kajian seperti itu dari subuh sampai maghrib gitu non stop. Sudah pernah? Dijamin belum pernah ada kajian seperti itu. Saya pernah ketika di Madinah ikut majelis samaknya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, imam dan khotib Masjid Nabawi. Mau membacakan, memberikan sanad kitab Tauhid Ibnu Mandah. Ya, kitab Tauhidnya Ibnu Mandah dan beberapa ulama salaf. Beliau sebelum membacakan kitab, baca hadis ini. Nabi SAW sholat subuh, kemudian naik mimbar, kemudian khutbah sampai zuhur, kemudian sholat, kemudian salam, naik mimbar, khutbah sampai asar, kemudian sholat, salam, naik mimbar, khutbah sampai maghrib, kemudian habis itu baca kitab ternyata selesainya maghrib. Subhanallah. Subhanallah, ini pengalaman yang luar biasa, ya, pengalaman yang begitu nikmat. Jadi hari-hari ketika dihabiskan di halaqah-halaqah seperti itu, ini sebetulnya rahmat untuk kita semuanya, keselamatan untuk kita semuanya. Karena kita kalau nganggur itu setan godaannya luar biasa. Jarang yang bisa selamat. Apalagi ini era pegang HP. Kan kita tahu sendiri kan kualitas iman kita bagaimana ketika pegang HP. Waktunya lebih banyak terbuang dengan ketika kita pegang HP. Makanya wajar di pondok-pondok itu tidak boleh pegang HP. Karena apa? Yaitu keselamatan yang luar biasa untuk para anak-anak kita. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Ya, mungkin ini kalimat yang singkat yang bisa ana sampaikan dan semoga bermanfaat, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang kata-kata yang singkat ini banyak kesalahannya dan tentunya masih kurang pantas bagi hamba ini, diri ini untuk apa? Menggurui jamaah sekalian, sudah tentunya sudah banyak minum asam garam yang begitu banyak tentang ilmu-ilmu syar'i dan selainnya dari para masyayikh dan asatidzah al-kiram. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.